Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabilah dari Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Yang saya hormati Bapak Dr. Ainur Rafiq Sofa MPD selaku dosen mata kuliah studi hadis. Di sini saya akan berpendapat tentang hadis dan Al-Quran. Jelaskan mengapa hadis ahkam memiliki posisi yang sangat penting setelah Al-Quran dalam penetapan hukum Islam. Jadi, menurut pendapat saya, hadis ahkam memiliki posisi yang sangat penting setelah Al-Quran dalam penetapan hukum Islam karena hadis merupakan sumber hukum kedua yang berfungsi menjelaskan, memperinci, dan melengkapi hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran memang menjadi pedoman utama umat Islam, tetapi banyak ayat yang masih bersifat umum, sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Tanpa hadis, umat Islam akan mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan banyak ajaran Islam secara tepat. Secara logika, Al-Quran dapat diibaratkan sebagai sebuah aturan pokok atau undang dasar, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelasan teknis mengenai bagaimana aturan tersebut dilaksanakan. Jika hanya berpegang pada Al-Quran tanpa hadis, maka akan muncul banyak perbedaan, penafsiran, dan penggunaan dan kebingungan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk menyampaikan Al-Quran, tetapi juga untuk menjelaskan makna dan cara penerapannya kepada umat manusia. Contohnya dapat dilihat pada perintah sholat. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan umat Islam. Jadi untuk mendirikan sholat, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci jumlah rakaat, tata cara ruku, sujud, bacaan, sholat, maupun waktu pelaksanaannya secara lengkap. Semua rincian tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi. Jika hadis tidak ada, maka umat Islam mungkin akan melaksanakan sholat dengan cara yang berbeda, sehingga tujuan keseragaman ibadah tidak tercapai. Contoh lainnya adalah zakat. Al-Quran hanya memerintahkan umat Islam untuk menunaikan zakat, tetapi tidak menjelaskan secara detail. Karena zakat yang harus dikeluarkan, jenis harta yang wajib dizakati, maupun batas minimal harta nisab yang terkena kewajiban zakat. Penjelasan tersebut ditemukan dalam hadis ahkam. Dengan adanya hadis, umat Islam dapat melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan. Dampak apa yang akan terjadi apabila umat Islam memahami Al-Quran tanpa merujuk kepada hadis ahkam? Sebuah aturan akan sulit diterapkan jika hanya berisi garis besar tanpa petunjuk teknis. Misalnya, ketika seseorang membeli sebuah alat elektronik, biasanya terdapat buku petunjuk penggunaan agar alat tersebut dapat digunakan dengan benar. Jika hanya membaca deskripsi singkat produk tanpa membaca petunjuk, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan dalam penggunaan. Begitu pula Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, sedangkan hadis membantu menjelaskan secara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang paling jelas adalah perintah sholat. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat, tetapi tidak dijelaskan secara rinci jumlah rakaat setiap sholat, urutan gerakan maupun bacaan yang harus dibaca. Dan informasi tersebut dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Jika seseorang hanya berpegang pada Al-Quran dan menolak hadis, maka bisa muncul berbagai versi tata cara sholat yang berbeda-beda, karena setiap orang menggunakan logikanya sendiri.
Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.